Variabel dan tipe data bahasa pemrograman C++. Kita amati kasus yang pertama ini. Pada pseudocode di sini ada variabel A diisi dengan angka 5, B diisi dengan angka 2, kemudian di baris ketiga nilai A ini diisi dengan hasil penjumlahan isi variabel A ditambah 1. Hasilnya kemudian A ditambah B disimpan pada variabel hasil. Nah, jika dilihat bahwa proses penjumlahan ini akan sesuai dengan alur flowchart seperti berikut. Pertama start, kemudian nilai A diisi dengan angka 5, jadi A bernilai 5. Kemudian selanjutnya B diisi dengan angka 2, dan maka B akan bernilai 2. Nah, sekarang jika ada perintah A ditambah 1 dan diisikan ke variabel A, berapa nilai A? Oke, silakan jawab dulu, berapa nilai A? Ya, nilai A adalah 6. Karena A adalah 5, di sini A 5 ditambah 1, maka A hasil akhirnya adalah menjadi 6. Nah, kemudian pada bagian hasil, jika demikian, A ditambah B, berapakah isi variabel hasil? Ya, jawabannya adalah 8. 8 dihasilkan dari nilai B berisi angka 2 dan nilai A diambil dari nilai terakhir yaitu 6. Maka 6 ditambah 2 isi variabel hasil sama dengan 8. Oke. Nah, ini ada hal penting yang perlu kita catat bahwa A, B, dan hasil adalah tempat menyimpan data sementara yang disebut dengan variabel. Jadi variabel itu tempat menyimpan data sementara seperti A, B, kemudian hasil ini adalah variabel. Kemudian angka 5 dan angka 2 seperti ini adalah data dalam bentuk angka. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengimplementasikan variabel dan tipe data pada sebuah program? Implementasinya seperti berikut. Jika kita lihat flowchart ini sesuai dengan proses penjumlahan bilangan di samping kanan. Sebetulnya dalam program ini ada sesuatu yang kurang atau terlewati, yaitu pada bagian deklarasi. Jadi variabel tidak bisa diisikan begitu saja, namun perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, contoh cara mendeklarasikannya yaitu INT. INT itu tipe data yang nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Tipe data angka, bahwa A, B, dan hasil akan diisi dengan data angka. Baru selanjutnya dengan proses input, kemudian input, dan proses lagi. Maka kalau diimplementasikan dalam kode program akan tampak seperti ini, start, ini, kemudian int A, B, hasil adalah ini kode programnya. Kemudian A diisi dengan angka 5 seperti ini. Kemudian B diisi dengan angka 2, ini kode programnya. Dan A diisi dengan A tambah 1. Kode programnya menggunakan yang ini. Sampai pada bagian akhir, untuk variabel hasil adalah penjumlahan A dan B. Hasilnya seperti ini kodenya. Jadi flowchart ini jika diterjemahkan ke dalam bentuk program akan seperti ini. Dan kita lihat pada bagian pendeklarasian variabel, int menunjukkan tipe data dan A, B, hasil ini menunjukkan nama variabel. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah variabel diawali dengan menentukan tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa. Ini informasi mengenai macam-macam tipe data yang digunakan dalam pemrograman bahasa C++.
plus. Yang pertama kita lihat yang diberi kotak merah. Kelompok tipe data itu digunakan untuk teks atau huruf, yaitu char dan wchar underscore t. Jadi wide character. Kalau ini karakter or small integer. Jadi karakter yang kecil biasa digunakan untuk satu huruf saja. Ini size ini menunjukkan kapasitas yang digunakan ketika menggunakan tipe data char. Kita lanjutkan. Yang berwarna hijau ini menunjukkan semua data angka bilangan bulat seperti 0, 1, 2, 45, -3 dan lain-lain. Jadi ada short int, ada int yang tadi kepada contoh sudah diperlihatkan, yaitu integer, dan ada long integer. Nah, ini ada long integer. Jadi perbedaannya hanya pada rentang bilangan yang bisa di cover. Jadi seperti short integer itu bisa memuat dari minus 32.768 sampai dengan 32.767. Jadi kalau ada angka mencapai di angka 35.000 itu tidak bisa di cover dengan tipe data short integer. Namun bisa digunakan tipe data integer atau long integer. Kotak berwarna biru yang ini bold, tipe data bold itu digunakan untuk kondisi true false. Jadi ya tidak ya. Kondisi ya tidak. Float, double dan long double ini adalah untuk tipe data pecahan seperti 0,5, 1,25, 4,7 dan lain-lain. Dengan demikian kita bisa mengelompokkan ada 4 jenis tipe data. Yang pertama data teks, yang kedua data angka bilangan bulat, kemudian yang ketiga ada data benar salah true false, dan yang keempat adalah data angka dengan bentuk pecahan. Kesimpulannya, di sesi ini kita sudah belajar tentang variabel dan tipe data, kemudian membedakan mana yang disebut dengan variabel dan mana yang disebut dengan tipe data, dan cara mendeklarasikan variabel dengan tipe data tertentu. Kita coba praktekkan dan berikut praktek penggunaan tipe data. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wisnurat, masih di channel ya Wisnurat. Kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman C dengan menggunakan HP Android. Nah, sebelumnya saya sudah bahas tentang struktur bahasa pemrograman C. Nah, kali ini kita akan coba bermain dengan tipe data dan variabel. Kita mulai saja. Di sini aplikasinya sudah disediakan 4 baris program, namun saya akan mencoba menggunakan program yang sudah tersedia. Akan saya coba buka, open, kemudian di internal storage, dan projectnya tersimpan di C project. Oke, kita buka C project dan buka hello.cxx. Nah, pada bagian ini tidak diperlukan, jadi ini bisa dihapus. Akan saya hapus bagian ini. Nah, oke, saya akan coba membuat yang baru. Ceritanya akan menjumlahkan angka. Nah, oke, kita akan praktekkan cout, kemudian 5 ditambah 2. Nah, ini menunjukkan data yang ditampilkan adalah data angka, yaitu 5 ditambah 2. Nah, bagaimana hasilnya? Apabila di running, maka menghasilkan angka 7. Nah, bagaimana kalau misalkan hanya angka 5 saja? Kita coba running. Hasilnya adalah angka 5. Kemudian apa perbedaannya ketika kita menggunakan 5 tambah 2 tetapi menggunakan tanda petik? Nah, diapit oleh tanda petik seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini, 5 tambah 2. Jadi sesuai dengan yang diketikkan pada kode program. Ini menunjukkan jika kita mengapit dengan tanda petik,
maka 5 tambah 2 ini bukan data angka, tetapi menjadi data string atau data teks. Nah, dengan demikian jika kita ingin menghasilkan data angka, maka perlu dihilangkan tanda apitnya, dan nanti yang dihasilkan adalah hasil penjumlahan 5 tambah 2, yaitu angka 7 seperti ini. Oke, cukup jelas bukan? Nah, tentu bukan itu yang dimaksud pada sesi ini. Kita akan coba belajar menjumlahkan angka, namun akan disimpan di sebuah variabel, yaitu tempat menyimpan data sementara. Oke, kita langsung saja. Pembuatan variabel itu disimpan pada bagian ini, pada bagian angka 3 di sini. Jadi pada bagian deklarasi, semisal saya ketikkan int. Nah, int ini adalah integer. Jadi tipe data angka bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. A, kemudian B, kemudian di sini hasil. Artinya ini adalah perintah untuk membuat variabel A, variabel B, dan variabel C. Variabel hasil dengan tipe data angka yaitu integer. Maka kita bisa lakukan ke pemrogramannya, yaitu seperti ini. Nilai A diisi dengan angka 5. Jangan lupa titik koma. Baris ini menunjukkan perintah A diisi dengan angka 5. Kemudian B diisi dengan angka 2 seperti ini. Jadi B isinya 2, dan kemudian pada cout kita akan berikan perintah hasil sama dengan A ditambah B titik koma. Di sini ada 3 baris perintah program, A5, B2, dan coutnya adalah hasil A5 tambah B. Bagaimana hasilnya kalau di running? Ya, ternyata terjadi kesalahan program pada bagian tanda sama dengan. Nah, oke. Di sini menunjukkan kita harus memilah antara bagian proses dengan bagian hasil. Nah, maka seyogianya bagian A yang ini, nah bagian hasil sama dengan A ditambah B, ini kita simpan di sini. Nah, seperti itu. Jadi dihitung terlebih dahulu. Ini adalah proses input, ini adalah proses, dan ini bagian output. Maka pada cout cukup diketikkan variabel hasil saja, dan hasilnya adalah seperti ini. Dihasilkan angka 7. Oke, cukup mudah bukan? Bagaimana cara membuat variabel? Semoga bermanfaat. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.